Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia sekarang sedang mengarah pada globalisasi, pasar begitu bebas. Dari rumah saja kita dapat memesan barang dari mana saja, dari luar negeri, dari mancanegara atau dari dalam negeri. Kita sudah dapat memesan barang melalui media informasi ya. Misalnya sekarang melalui media online. Jadi begitu banyak pesaing-pesaing dalam pasar ya. Nah, ini menjadi suatu tren baru ya. Sebelumnya tidak dikenal, tapi sekarang sudah berkembang menjadi dikenal ya. Dan peluang-peluang di dalam bisnis yang terkait dengan organisasi bisnis yang terkait dengan terjun ke dalam dunia internasional tentu merupakan tantangan dan peluang sendiri bagi para organisasi bisnis. Tadi lingkungan internasional sudah yang pertama, yang kedua adalah berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Agar faktor internasional dari organisasi bisnis dapat diarahkan menjadi peluang bagi organisasi bisnis, maka di sini perusahaan perlu memikirkan bagaimana agar kegiatan bisnisnya tidak hanya berhasil di lingkungan lokal negaranya saja. Ya, seperti kalau contohnya tadi, kalau sudah go internasional itu seperti yang merambah dari perusahaan Amerika misalnya, itu bahannya sama ya, misalnya ayam dikasih tepung, kemudian dimakan dengan dicocol dengan saus, itu go internasional dan dilalahnya diminati oleh masyarakat Indonesia. Jadi bahkan jadi satu tren kalau beli ayam tepung misalnya chicken di pinggir jalan itu gengsi, padahal sama bahannya tepung, ayam, dan dikasih saus ya sama. Tapi bagi yang memiliki penghasilan pendapatan yang tinggi, tentu sasarannya tidak ke sana. Dan sasarannya adalah sebuah perusahaan internasional raksasa ya, menggurita ke dunia internasional. Itu kalau contoh makanan misalnya. Kan banyak kan siap saji itu internasional ya. Kita masuk ke situ, bayar, kemudian pesanan kita bawa, kita makan. Dan di lokalnya juga ada ya. Pasarnya pasti pasar untuk lokal. Karena bagi orang-orang yang berduit barangkali tidak masuk kategori pilihan untuk mereka konsumsi ke situ ya. Mereka pengen makannya di tempat yang nyaman, di tempat yang kelihatannya bersih ya. Kemudian ber-AC ya. Nah, itu style atau gaya hidup bagi mereka yang sudah memiliki pendapatan yang sudah baik ya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak perusahaan-perusahaan atau organisasi perusahaan bisnis itu yang internasional sifatnya. Jadi lintas negara. Di sini seperti contohnya kita bisa merasakan bagaimana sebuah jasa ya, PT Pos Indonesia misalnya harus bersaing dengan jasa para pengiriman dokumen dari berbagai macam jasa pengiriman. Ada macam-macam lah.
Kalau disebutkan mereknya bisa adik-adik lihat di halaman 55 itu bagaimana PT Pos Indonesia bersaing dengan jasa pengiriman dari perusahaan yang sifatnya perusahaan-perusahaan bertaraf internasional. Kemudian makanan siap saji juga sudah merambah ya ke Indonesia. Itu adalah bagian daripada bisnis internasional. Kita masih belum dengar kalau misalnya rumah makan Padang ada di menjadi bagian dari gaya hidup orang Amerika misalnya kan, belum. Masih mungkin kalaupun ada rumah makan Padang di Amerika tentu konsumennya adalah masyarakat Indonesia. Walaupun misalnya dinyatakan bahwa dalam satu pengakuan bahwa masakan yang paling enak di dunia adalah rendang Padang, tetapi kan belum sedahsyat misalnya masakan yang biasa-biasa saja ya. Misalnya dari siap saji dari Amerika misalnya AW, McDonald atau KFC itu kan masakan yang biasa saja tetapi digemari di hampir di semua negara di dunia. Jadi kalaupun ada rumah makan Padang di Jepang barangkali belum sedahsyat seperti yang tadi Bapak sebutkan, yang perusahaan-perusahaan makan dari Amerika ya. Jadi barangkali konsumennya masih sebatas masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri gitu ya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Yang pertama adalah kegiatan ekspor impor ekspor impor. Ini adalah bagian daripada kegiatan bisnis internasional. Tidak lepas kalau dalam satu negara yang namanya ekspor impor itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa. Tetapi yang tidak boleh jadi kebiasaan melupakan produksi lokal, produk lokal atau bahan baku lokal. Misalnya kenapa tempe harus dari kacang kedelai diimpor dari Amerika ya? Padahal kacang kedelai kan bisa ditanam di Indonesia, tapi harus diimpor. Kemudian terigu harus diimpor dari luar. Kemudian kita sebagai hampir katanya dinyatakan bahwa kita memiliki laut yang menghasilkan garam terbaik, tetapi garam diimpor. Nah, itu bahaya. Jadi tidak melindungi petani garam. Jadi jangan semua serba impor, pemerintah harus memiliki kebijaksanaan untuk melindungi produksi lokal ya. Untuk melindungi produksi lokal. Gula kita dulu terkenal menjadi penanam tebu terbesar ya, gulanya impor ya, Jadi sekiranya bahwa yang namanya ekspor impor itu saling membutuhkan, saling silang, itu harus saling menguntungkan ya, bukan menguntungkan bagi importir atau eksportir, tetapi menguntungkan bagi negara dan masyarakat. Jadi kegiatan ekspor adalah kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa di sebuah negara oleh perusahaan dan menjualnya ke negara lain atau dipasarkan di negara lain. Impor adalah kegiatan dalam mendatangkan barang jasa dan jasa dari luar negeri ya ke dalam negeri. Jadi di sini banyaknya mobil bermerek seperti Toyota, Mazda, BMW atau Mercedes menunjukkan adanya aktivitas impor yang dilakukan negara kita untuk waktu yang sudah cukup lama.
Kemudian yang kedua adalah berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional adalah lisensi. Lisensi adalah merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, hak paten dan atau asetnya. Misalnya lisensi produk makanan itu dari luar negeri yang banyak diminati di negeri kita, misalnya tadi contohnya ayam goreng itu ya, dikasih tepung. Nah, itu lisensi membeli merek. Jadi dia membeli mereknya. Sebagai kompensasinya adalah perusahaan yang menggunakan hak perusahaan lainnya biasanya diharuskan membayar hak ya. Hak lisensinya berupa sejumlah uang tertentu sebagaimana yang telah disepakati di awal. Jadi jangan lupa ya bahwa keberadaan makanan siap saji itu setor karena dia membeli merek. Dengan merek itu masyarakat menggemarinya, kadung menggemarinya, adik-adik yang dirahmati Allah. Jadi kayaknya kita belum dengar bahwa ada merek satu produk dari Indonesia dijadikan lisen di luar negeri ya. Mudah-mudahan kedepannya ada ya. Karena inovasi dan kreativitas kita selalu berkembang dan bersaing dengan dunia internasional. Tapi yang kebanyakan lisensi banyak yang dari produk-produk luar negeri yang ada di kita yang tadi Bapak sebutkan banyak ya. Jadi banyak produk-produk luar negeri yang lisen. Jadi kita menjual siap saji kemudian ke sebagian keuntungan kita kirim keluar ke yang memiliki merek tersebut. Ya. Jadi kita kirim ke yang memiliki merek tersebut. Itu lisen. Itu bagian daripada kegiatan bisnis internasional. Kemudian partner strategis, tentu dalam hal yang namanya bisnis kita harus memiliki partner strategis dimanapun ya, baik dari bahan baku maupun partner kita di luar. Jadi partner strategis sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya merupakan salah satu bentuk kerjasama antara perusahaan secara internasional untuk dapat melakukan kegiatan bisnis yang saling menguntungkan di kedua belah pihak. Tadi ya, kita beli lisen satu merek makan siap saji, kemudian menjadi banyak pelanggannya, mendapatkan keuntungan yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya bahwa dalam bentuk kegiatan bisnis internasional yaitu investasi langsung. Banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang berinvestasi di negara kita ya. Dan keuntungan dari investasi adalah yang pertama secara langsung adalah menguntungkan bagi pendapatan negara. Kemudian secara langsung adalah menyerap tenaga kerja. Jadi kalau kita negara kita menerima investasi dari luar negeri, kemudian dari luar negeri membawa tenaga kerja sendiri, maka itu tidak menguntungkan bagi negara kita. Yang namanya investasi itu adalah untuk salah satunya menguntungkan bukan hanya negara tetapi menguntungkan juga masyarakat. Ada imbas langsung terhadap masyarakat. Misalnya menyerap tenaga kerja ya. Jadi jangan kita satu negara masuk ke negara kita investasi, dalihnya investasi, tetapi membawa tenaga kerjanya dari negara yang berinvestasi tersebut. Akhirnya itu akan menjadi suatu dilema ya, karena tujuan investasi adalah untuk menguntungkan kedua belah pihak.
bukan untuk menguntungkan salah satu pihak saja. Kemudian faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional, yang pertama yang terkait ya kontrol dalam perdagangan internasional. Jadi yang kedua adalah komunitas ekonomi internasional. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan budaya antar negara. Perbedaan budaya antar negara. Jadi kontrol. Kadang kalau lingkungan internasional dalam bisnis belum tentu menjamin sebuah perusahaan yang beroperasi secara internasional akan sukses. Hal ini terkait dengan kepentingan dari suatu negara dalam menjamin. Selain transaksi bisnis tidak dijalankan, juga kepentingan bisnis lokal di setiap negara juga terjaga. Jadi contohnya tadi investasi ya. Bahwa investasi itu berinvestasi bukan untuk menghancurkan perusahaan lokal, tetapi untuk saling menguntungkan. Jadi negara berkewajiban bahwa investasi ini untuk apa ya, dan minimal investasi itu dapat menyerap tenaga kerja lokal, bukan investasi membawa tenaga kerja dari luar negeri, dari luar ya. Jadi tidak ada imbasnya kepada bagian daripada peningkatan sumber daya manusia yang ada di dalam negeri. Kemudian komunitas internasional. Di sini komunitas ekonomi adalah kelompok yang terdiri dari berbagai negara yang bersepakat untuk mengurangi kendala-kendala dalam perdagangan internasional di antara negara-negara anggota dalam kelompok tersebut. Misalnya di antaranya contohnya adalah komunitas ekonomi tersebut adalah kesatuan, misalnya komunitas ekonomi tersebut adalah kesatuan Eropa, misalnya Euro Union. Kemudian dan berbagai komunitas internasional yaitu NAFTA, kemudian Asia Pasifik Free Trade Agreement yang disebut AFTA dan lain sebagainya. Antara komunitas ekonomi ini akan memberikan kekuatan ekonomi yang sangat signifikan bagi negara-negara anggota dari setiap komunitas tersebut, yaitu dengan adanya kemudahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan komunitas ini juga menjadi kekuatan dalam menghadapi kekuatan ekonomi lain di luar kelompok tersebut. Jadi kelompok-kelompok daripada ekonomi internasional itu ada ya, bahwa di sini ada European Union, kemudian ada NAFTA, kemudian ada AFTA ya, di halaman 57 adik-adik. Kemudian di yang selanjutnya perbedaan budaya dan antar negara. Tentu setiap masyarakat dalam negara memiliki kultur yang berbeda dan memiliki minat yang berbeda. Tidak semua yang namanya yang datang dari luar negeri itu dapat diminati oleh di negara kita ya, karena perbedaan kultur. Jadi budaya dalam organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh organisasi dan membantu para anggotanya untuk memahami bagaimana sebenarnya sebuah organisasi bisnis berjalan. Jadi seperti di awal tadi, bagaimana ketika bisnis itu dijalankan, melihat kondisi masyarakatnya, survei terhadap masyarakatnya, dan apa yang pentingnya dan tidak pentingnya bagi organisasi bisnis dikaitkan dengan lingkungan di sekitarnya. Misalnya jika sebuah organisasi beroperasi di sebuah lingkungan di mana nilai-nilai yang dianutnya sesuai dengan apa yang dijalankan oleh organisasi bisnis, maka organisasi bisnis tidak mengalami kesulitan berarti dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Jadi yang sesuai dengan nilai-nilai norma ya, yang terkait dengan lingkungannya, maka perusahaan tidak akan sulit untuk menjalankan organisasi bisnisnya. Akan tetapi jika nilai dan norma yang dianut oleh suatu lingkungan berbeda dengan apa yang diyakini dan dijalankan oleh perusahaan, maka tidak jarang persoalan budaya ini dapat menghambat kegiatan bisnis dari sebuah organisasi. Jadi sebuah perusahaan organisasi internasional juga harus memahami adanya perbedaan budaya di setiap lingkungan yang berbeda. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada beberapa bagian di sini. Ada budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Pentingnya budaya bagi organisasi bisnis ya. Budaya itu terkait dengan karakteristik daripada ciri khas daripada perbedaan dari suatu negara. Kemudian faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Kemudian manajemen bagi budaya organisasi. Jadi adik-adik bahwa tentu di sini budaya penting. Sebagaimana diterangkan di muka, budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi. Terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan. Dengan nilai-nilai lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatan organisasinya. Jadi jangan dilupakan bahwa pentingnya kita menghormati budaya setempat daripada di mana kita menjalankan organisasinya. Kemudian faktor penentu terbentuknya budaya juga kita berangkat akan bertanya-tanya dari mana sesungguhnya budaya organisasi itu ada ya. Berdasarkan catatan teoritis dan empiris bahwa budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang oleh sebuah organisasi dari sejak organisasi tersebut terbentuk, tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga, manajemen bagi budaya organisasi tentu juga harus menjadi satu tolak ukur daripada keberhasilan sebuah organisasi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian daripada ekonomi pengantar manajemen dari bahasan hari ini bermanfaat bagi kita, dan jangan lupa bahwa adik-adik membahas daripada kajian ini di buku manajemen, pengantar manajemen yang kita sudah sepakati. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita dan mudah-mudahan menjadi bagian daripada kualitas pengetahuan kita terhadap pengantar manajemen bagi mahasiswa yang sedang menuntut ilmu pengantar. Adik-adik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.